dan selamat berjumpa kembali pada pelajaran kita matematika wajib untuk kelas 12 IPA dan IPS SMA Negeri 1 Dulu Sanggul di semester 2. Di semester 1 kita sudah mempelajari mengenai dua bab di situ, yaitu mengenai dimensi 3 dan statistika. Nah, ini bab 3 untuk semester 2, yaitu mengenai peluang. Nah, bagian dari peluang yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan atau menghitung banyak cara dari suatu percobaan. Maaf ya kalau kurang rapi ya. Jadi, kaidah pencacahan adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan atau menghitung banyak cara dari suatu percobaan. Nah, ini percobaan, jadi percobaan. Nah, kaidah pencacahan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah mengenai aturan perkalian, kombinasi, dan permutasi. Nah, yang pertama yang kita pelajari di sini adalah yang mengenai namanya aturan perkalian. Bagian dari aturan pencacahan yang kita pelajari hari ini adalah aturan perkalian. Perhatikan contohnya berikut. Contoh misalnya begini. Misalnya si A ingin berangkat ke, katakanlah misalnya dari Dulu Sanggul, ingin berangkat ke Jakarta. Karena ada pahupunya lagi di Medan baru tubuh, maka dia harus melalui Medan. Nah, si A ingin berangkat dari Dulu Sanggul menuju Jakarta, tapi harus melalui Medan. Nah, bagaimana banyak cara untuk menghitungnya? Pertama kita hitung dulu begini. Misalnya dari Dulu Sanggul itu ke Medan itu ada 2 cara. Ada 2. Boleh mau melalui Sidikalang, bisa melalui Parapat, PRT lah saya tulis di sini. Boleh melalui Sidikalang, boleh melalui PRT S dan P, itulah. Nah, sekarang dari Medan ke Jakarta, itu kita katakanlah misalnya ada 3 cara. 3 cara. 1, 2, 3. Katakan yang pertama itu pakai pesawat terbang. Yang kedua itu pakai kapal laut. Atau boleh juga pakai bus. Maka dari bagian ini si A itu dapat menuju Jakarta itu menggunakan kombinasi dari sini. Nah, salah satu cara yang bisa digunakannya, alternatif yang bisa digunakan si A, boleh saja dia begini, S lalu P. Artinya dia lewat dari Sidikalang sampai di Medan, dia lanjut naik pesawat. Lalu yang kedua, boleh saja jadi S K. Berarti maksudnya dia dari Sidikalang lanjut lagi dengan naik kapal laut. Yang ketiga, boleh dari Sidikalang lanjut lagi dengan bus. Merebus mana? Jambi ke Jakarta, mereles. Kira-kira semuanya mana kan? Atau yang keempat, kan nggak mungkin lagi yang keempat dari Sidikalang, dia mau pilih mana lagi nanti? Berarti harus dari Parapat. P berarti maksudnya Parapat, lanjut naik pesawat. Parapat kapal. Lalu yang keenam itu adalah Parapat, dilanjut dengan bus. Kalau kita perhatikan caranya ini maka hanya ada sebanyak 6 cara yang bisa digunakan. Nah, dari mana yang 6 ini dapat kita peroleh? Ala ceritana dan kebiasaan cara ketujuh. Hawalanor dan mungkin pakai onda. Karena hanya ada mungkin 6 cara, maka kita jabarkan dulu yang 6 cara ini dari mana. Nah, perhatikan bahwa non adong 2, non adong 3. Nah, maka karena berangkatnya dia dari Dulu Sanggul ke Medan itu tidak berhubungan dengan Medan ke Jakarta,
Maka 6 ini dapat kita jabarkan dari 2 dikali 3. Ini yang sama dengan 6 cara. Dengan catatan, langkah yang pertama dengan langkah yang kedua di sini, itu tidak saling mempengaruhi. Naik HP mana ison, dan pula dong pengaruh na tu beribo. Maka boleh saja langsung, maka banyak caranya itu sama dengan 6 cara. Inilah yang disebut dengan aturan perkalian. Jadi aturan perkalian kita hanya susun berapa cara pada tempat satu, berapa cara pada tempat kedua, ya sudah kalikan. Seandainya si A ini ingin pekerja kompak, katakanlah misalnya si A ingin dari Dolok Sanggul ke Medan, lanjut ke Jakarta, habis itu langsung ke Korea, mana tuh K-pop. Katakan ke Korea. Dari Dolok Sanggul ke Medan Nakin itu hanya ada 2 kemungkinan. Dari Medan ke Jakarta ini hanya ada 3. Dari Jakarta ke Korea katakanlah misalnya ada 5 pesawat yang bisa digunakannya. Ada mau misalnya Garuda, ada mau misalnya Sriwijaya, ada mau misalnya Sampri, TSK, CKB. Karena pesawat misalnya sudah digunakan. Maka banyak caranya si A dari Dolok Sanggul ke Korea. Itu kan tinggal kita kalikan 2 kali 3 kali 5. Jadi 2 kali 3 dikali 5 ini sama dengan ini 6 kali 5 berarti 30 cara. 30 cara lah yang bisa digunakannya. Nah, bagaimana caranya menyusun yang 30 cara itu? Menggunakan aturan yang begini. Boleh kita gunakan dengan diagram pohon. Diagram pohon. Nah, songonna di SMP. Songonna dia diagram pohon, maksudnya begini. Di sini. Boleh saja kita menggunakan diagram pohon. Ini si A dari Dolok Sanggul. Dia mau ke Medan. Ada 2 cara. Ini ke Medan. Ini boleh lewat Parapat, boleh lewat Sidikalang atau Sidikalang Parapat tadi ya. Ini sampai di Medan. Ini mari ada 3. Sampai Jakarta. Dia natulon itu pesawat, kapal, bus. Pesawat, kapal, bus. Ini nemu saya. Ini di posisi di sini, di sampai Jakarta, di posisi ini, di sampai Medan. Lalu di sini masing-masing ini baranak 5. Open nong 1 Korea. Makanya ini perhitungannya jadi 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30 cara. Kira-kira demikian ceritanya. Sampai sini bisa diikuti anak-anakku seluruhnya ya. Baik, saya tuliskan begini pendefinisiannya. Untuk aturan perkalian yang pertama, jika terdapat n buah tempat yang tersedia, adong n yang si ision dengan K1 cara berbeda untuk mengisi tempat pertama. Lalu ada K2 untuk mengisi tempat kedua, K3 tempat ketiga, seterusnya K4 mengisi tempat keempat, dan seterusnya sampai ke N. Maka banyak cara untuk mengisi N adalah K1 kali K2 kali K3 kali dan seterusnya sampai dikali Kn. Inilah yang disebut dengan aturan perkalian. Jadi kita jabarkan dulu berapa cara untuk mengisi K1, berapa cara untuk mengisi K2, berapa cara untuk mengisi K3, demikian seterusnya nanti. Nah, banyak cara menyusun keseluruhannya, kita tinggal mengalikan K1 dikali K2 kali K3 dan seterusnya sampai dikali Kn. Saya berikan contoh begini, misalnya contohnya begini. Ini definisinya tadi. Misalnya si Kurlet ingin pergi ke pesta. Si Kurlet ingin pergi ke pesta. Ada 5 jasnya. Ada 5 jasnya. 6 celana. 3 sepatu. Masing-masing ini beda warna. Adong mau ngayon jas nun na pink, na merah, na belau, na belawangin, na merah jambu dan seterusnya. Sepatunya pun demikian. Adong na orange, adong na violet dan seterusnya. Nah, pertanyaannya berapa banyak gaya si Kurlet ke pesta? Gayanya ke pesta. Dan kata lain kan begini. Berarti jasnya bisa dipilih 5.
Poin merah, kuning, hijau, bilang yang biru kan begitu tadi kan. Celana juga demikian, ada 6 cara. Demikian sepatu. Maka banyak caranya itu, langsung boleh saja langsung 5 dikali 6 dikali 3. 5 kali 6 30 dikali 3 itu sama dengan 90 gaya. Boleh masih 10 gaya mana? Boleh termasuk misalnya just na pink, celana na birong, sepatu na violet. Atau mungkin gaya yang lain lagi. Pokoknya gaya maksimumnya terserah cocok atau tidak. Pokoknya ada sebanyak 90 gaya. Nah, tapi kan ujian nasional nggak mungkin segampang ini. Pasti agak-agak rumit dia. Contoh lagi misalnya. Saya berikan contoh yang kedua. Misalnya datanglah si Billet, ingin ngambil togel. Diberikanlah angka sama dia 1, 2, 3, 5, 4, dan 3. Sorry, mungkin lagi 3 ya, mungkin 2, 3. Nah ini 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Oma ala nomor nipi iman dari nipi roto ngepung dari kedua kulit pasti don non makaluaron sen angka-angka dedang mungkin kaluaran nong siopak sinol dan seterusnya inna upung ni kulit itu di nipina dengan bu mana si 2 angka. Berapa banyak angka yang harus diambilnya? Yang pertama itu si 2 angka. Berarti kan dapat kita anggap akan ada 2 tempat yang akan diisi. Yang pertama untuk puluhan, yang kedua untuk satuan. Untuk puluhannya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 8. Dengan kata lain, untuk puluhannya boleh itu sebanyak 5 cara. Satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini bukan 5 ya, berarti ono no. Boleh ada puluhan, boleh 2, boleh 3, berarti ini 6. Boleh ini 6. Maka banyak angka togel yang harus diambil si kulit sesuai dengan nipinya agar cocok dengan opungnya. Ini sama dengan 36. Cara 36 angka manin sebetulnya. Nah dia main 36 angka, jadi 36 angka. Boleh mata mas sama no. Boleh 11, 12, 13, 15, 17, 17, 18, 21, 22 dan seterusnya. Pokoknya ini semua akan ada sebanyak 36 cara. Nah, seandainya nipinya itu lebih spesifik lagi, opungnya. Yang kedua, 2 angka, Cis. 2 angka. Dan tenanglah kau, udah pasti beda itu kata opungnya lagi misalnya. Nah jelas nih opungnya yang mungkin nunjuk nung keluaran masuk ngono misalnya, dan mungkin keluaran saya sama katanya udah dari. Nah opungnya isian di pino, dan mungkin saya 22, tul pokoknya angkanya pasti beda. Nah berapa banyak cara yang harus diambilnya? Maka sama seperti yang ini, perlu kita siapkan 2 tempat untuk diisi, yaitu untuk puluhan dan satuan. Untuk puluhannya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 8. Berarti di sini boleh sebanyak 6 cara. Nah, untuk satuannya, misalnya kalau kita ambil 1 di sini, maksudnya angka 1, termasuk misalnya itu, maka kemarin bisa kan nggak boleh 1 lagi. Yang bisa adalah 2, 3, 5, 7, dan 8. Berarti kemungkinan di sini hanya boleh 5. Maka caranya adalah 6 dikali 5 sama dengan 30 cara. Saya ulangi. Kalau 2 angkanya berbeda, maka misalnya untuk puluhannya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 8. Berarti ada 6 yang boleh dimasukkan jadi puluhannya. Tapi untuk satuannya, karena 1 sudah digunakan kemarin. Misalnya kalau udah dimasukkan di sini, katakan misalnya 7. Udah dimasukkan di sini 7. Angka 7 ini maksudnya dimasukkan di sini. Berarti di sini yang boleh adalah 1, 2, 3, 5, dan 8. Nggak boleh lagi 7 di sini. Nanti kalau 7 angkanya nggak beda. Maka di sini ada 6 cara, di sini ada 5. Berarti sama dengan 30 cara. Kalau misalnya kita perluas lagi, memang misalnya opungnya 10 angka buat. Nah beda. Nah berarti harus kita siapkan 3 tempat. Puluhan
ratusan, puluhan, satuan. Untuk ratusannya boleh 6. Untuk puluhannya kalau angkanya beda berarti 5. Ini tinggal 4. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Nah, kita akan lihat pada minggu depan beberapa contoh soal untuk kita bahas. Nah, saya berikan contoh soalnya begini. Misalnya si Billet. Sekarang si Billet akan membuat password di LTMPT. Dengan catatan yang tersedia itu hanya B, I, L, ini ya, L, E, dan P, dan 1, 2. Dia akan membuat dari kombinasinya ini password yang terdiri dari 6 karakter yang beda. Tentukan jumlah password yang bisa dibuat Billet. Saya ulangi. Billet akan membuat password di akun LTMPT dengan huruf-huruf B, I, L, E, P, 1, 2. Password itu terdiri dari 6 karakter yang beda. Artinya B nggak boleh digunakan 2 atau 3 dan seterusnya. Pokoknya B hanya bisa digunakan 1 kali, I hanya sekali, dan selanjutnya. Tapi ada yang boleh tidak digunakan. Epitu noengon, holan onon terpakai. Tentukan jumlah password yang bisa dibuat si Billet. Nah, dikerjakan buat nanti sebagai tambahan dari catatannya. Upload di Classroom. Itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat belajar dan salam sehat.